Renu Rana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal dengan Saladin, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Islam, terutama karena perannya yang penting dalam Perang Salib dan dalam membebaskan Yerusalem, Al-Quds, dari kekuasaan Kristen pada tahun 1187. Berikut adalah gambaran sejarah kehidupannya. Nama lengkap: Yusuf ibn Ayyub, lahir 1137, Masehi di Tikrit, Mesopotamia, sekarang bagian dari Irak. Keluarga: Salahuddin berasal dari keluarga Kurdi yang awalnya bertugas sebagai tentara dan administrasi di bawah kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti Zengid. Ayahnya, Ayyub ibn Shadi, adalah seorang pejabat militer di bawah pemerintahan Nuruddin Zangi, seorang pemimpin besar dari dinasti Zengid. Pada awal kariernya, Salahuddin bergabung dengan Nuruddin sebagai seorang komandan tentara di Damaskus. Salahuddin mulai menunjukkan keahlian dalam strategi militer, kepemimpinan, dan keberanian di medan perang. Ia turut serta dalam perang melawan Crusaders dan berperan dalam beberapa kemenangan penting di wilayah Suriah dan Mesir. Pada tahun 1169 Masehi, setelah keberhasilannya dalam beberapa pertempuran, Salahuddin diangkat menjadi vizir, penasihat utama di Mesir oleh Nuruddin. Setelah kematian Nuruddin pada tahun 1174 Masehi, Salahuddin memanfaatkan situasi politik yang tidak stabil di dunia Islam untuk mengambil alih kekuasaan di Mesir dan wilayah sekitarnya. Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah dengan pusat kekuasaan di Kairo, Mesir, dan berusaha untuk menyatukan dunia Islam yang terpecah oleh persaingan politik dan militer. Salahuddin juga dikenal karena reformasi administratif yang ia lakukan, termasuk memperkuat sistem militer, meningkatkan keadilan sosial, dan memperbaiki infrastruktur. Salahuddin terkenal karena peranannya dalam Perang Salib Ketiga, ketika ia berhasil mengalahkan pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Richard the Lionheart dari Inggris, Raja Philip II dari Perancis, dan lainnya. Salahuddin memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan kembali Yerusalem yang sebelumnya jatuh ke tangan pasukan salib pada 1099. Pada 2 Oktober 1187, setelah beberapa bulan pengepungan, Salahuddin berhasil memasuki Yerusalem dan mengalahkan pasukan Kristen yang mempertahankan kota tersebut. Salahuddin menunjukkan kebijakan toleransi yang luar biasa setelah penaklukannya, memberikan kebebasan beragama kepada penduduk Kristen dan Yahudi yang berhak tinggal di kota tersebut. Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan toleran terhadap agama-agama lain. Setelah merebut Yerusalem, ia memberi kebebasan beragama kepada penduduk Kristen yang merupakan hal yang langka pada masa itu. Salahuddin juga memperkenalkan reformasi di bidang administrasi, pendidikan, dan sosial di wilayah kekuasaannya. Ia mendirikan banyak sekolah, rumah sakit, dan masjid yang berfungsi sebagai pusat intelektual dan spiritual bagi umat Islam. Salahuddin menjadi simbol keberanian dan persatuan umat Islam dalam menghadapi musuh luar, khususnya dalam menghadapi invasi salib. Ia dianggap sebagai pahlawan oleh banyak umat Islam karena keteguhannya dalam membela agama dan tanah air. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada 4 Maret 1193 Masehi di Damaskus, setelah menjalani masa pemerintahan yang panjang dan penuh tantangan. Meskipun menghadapi banyak rintangan dalam hidupnya,
Salahuddin dikenal karena kepribadiannya yang rendah hati, kebijaksanaannya, dan kemampuannya dalam memimpin umat Islam. Setelah kematiannya, dinasti Ayyubiyah tidak dapat mempertahankan kekuasaannya selama-lama karena serangan dari berbagai pihak, termasuk dari Mamluk dan Mongol. Namun, Salahuddin tetap dikenang sebagai simbol perjuangan dan persatuan Islam. Salahuddin Al-Ayyubi dikenang sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan pemberani, serta sebagai tokoh yang memainkan peran utama dalam membangkitkan semangat jihad dan persatuan umat Islam di tengah konflik besar dengan pasukan salib. Pencapaian terbesar beliau adalah penaklukan kembali Yerusalem yang mengembalikan kota tersebut ke tangan umat Islam setelah hampir 90 tahun dikuasai oleh tentara salib. Kebijakan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai kebijakan yang adil, bijaksana, dan memperlihatkan pemikiran strategis yang matang dalam berbagai bidang, baik militer, administrasi, sosial, maupun agama. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diterapkan oleh Salahuddin. Salahuddin adalah seorang jenderal militer yang ulung, dan kebijakan militernya terbukti efektif dalam menghadapi musuh-musuh Islam, khususnya dalam Perang Salib. Beberapa kebijakan militernya antara lain: Salahuddin memperkuat pasukan Muslim dengan pelatihan yang intensif, menciptakan pasukan yang terorganisir dengan baik dan disiplin tinggi. Salahuddin dikenal dengan kemampuannya dalam merencanakan strategi perang yang cermat, seperti dalam pengepungan Yerusalem pada tahun 1187, di mana ia memanfaatkan serangan mendalam untuk melemahkan pasukan salib yang lebih besar. Salahuddin seringkali menggunakan taktik perang psikologis untuk melemahkan moral musuh, termasuk melalui pengumuman kemenangan yang besar dan kemenangan yang melumpuhkan lawan. Salahuddin terkenal karena kebijakan toleransi agama yang diusungnya setelah penaklukan Yerusalem. Beberapa langkahnya adalah: setelah merebut Yerusalem pada tahun 1187, Salahuddin mengizinkan Kristen dan Yahudi untuk tetap tinggal di kota tersebut dan melaksanakan ibadah mereka dengan bebas. Salahuddin bahkan memerintahkan agar gereja dan tempat ibadah Kristen dihormati, yang menunjukkan sikap toleransi tinggi terhadap agama lain. Kebijakan perlindungan untuk non-Muslim. Salahuddin memberikan perlindungan kepada penduduk Kristen dan Yahudi yang tinggal di wilayahnya, menjauhkan mereka dari diskriminasi agama. Salahuddin tidak hanya terkenal karena kepemimpinannya di medan perang, tetapi juga karena kemampuannya dalam mengelola negara dan pemerintahannya. Salahuddin membangun struktur pemerintahan yang solid di wilayah kekuasaannya, termasuk di Mesir, Suriah, dan Palestina, untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Ia menunjuk pejabat yang kompeten dari kalangan tentara maupun sipil. Pembentukan sistem administratif yang terorganisir. Salahuddin membentuk sistem administrasi yang lebih efisien untuk memungut pajak dan memelihara ketertiban umum. Ia juga memantau kebijakan yang berkaitan dengan keuangan dan distribusi sumber daya dengan sangat hati-hati. Salahuddin berusaha untuk meminimalkan korupsi dalam pemerintahan. Dia sering mengadakan inspeksi mendalam terhadap pejabat-pejabatnya dan memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan prinsip keadilan. Salahuddin sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa kebijakan sosialnya adalah: Salahuddin mendirikan berbagai infrastruktur penting seperti jalan-jalan, masjid, rumah sakit, dan rumah-rumah penginapan untuk umat Islam, terutama di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Salahuddin memperkenalkan berbagai fasilitas kesehatan dan pengobatan, yang banyak diantaranya berfungsi sebagai rumah sakit yang mengutamakan pelayanan untuk umat Islam maupun non-Muslim. Salah satu yang terkenal adalah Bimaristan Al-Nuri di Damaskus.
Salahuddin juga mendukung pendidikan dengan membangun madrasah, sekolah Islam, dan pusat-pusat intelektual di wilayahnya. Dia berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dengan mendukung pengajaran agama dan ilmu-ilmu lainnya, termasuk kedokteran dan astronomi. Dalam aspek ekonomi, Salahuddin berusaha menciptakan sistem ekonomi yang stabil, peningkatan pertanian dan perdagangan. Salahuddin mendorong pertumbuhan sektor pertanian dengan meningkatkan sistem irigasi dan mendukung petani. Ia juga mendukung perdagangan di kawasan yang dia kuasai, menjadikannya sebagai pusat ekonomi penting di dunia Islam. Sumber daya yang dikelola secara efisien. Salahuddin mengelola sumber daya alam secara efisien sehingga wilayah kekuasaannya dapat menghadapi pembiayaan perang yang panjang selama Perang Salib. Ia mengoptimalkan hasil pajak untuk mendanai kegiatan militer dan sosial. Salahuddin sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Beberapa langkahnya adalah Salahuddin mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah kekuasaannya, khususnya di bidang astronomi, kedokteran, dan teologi. Banyak ulama dan ilmuwan dihormati dan didukung untuk terus melakukan penelitian. Salahuddin mendirikan madrasah dan universitas yang menawarkan pendidikan berkualitas dalam berbagai disiplin ilmu, dari fiqh, hukum Islam, hingga sains. Salah satu madrasah terbesar yang ia dirikan adalah Madrasah Al-Zahiriyah di Damaskus. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan Salahuddin Al-Ayyubi mencerminkan komitmennya untuk memperkuat kerajaan Islam dan mengembangkan keadilan sosial, serta menjaga stabilitas politik dan kesejahteraan umat Islam. Kebijakannya tidak hanya fokus pada aspek militer dan perang, tetapi juga pada pembangunan negara yang adil dan beradab. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Saladin, terlibat dalam berbagai peperangan penting yang membentuk sejarah abad ke-12, terutama dalam perjuangannya untuk membebaskan Yerusalem, Al-Quds, dari tangan pasukan salib dan memperjuangkan kestabilan dunia Islam. Berikut adalah beberapa peperangan utama yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di Waraswasi 1. Pertempuran Hattin, tanggal 4 Juli 1187. Lokasi: dekat Danau Tiberias, di wilayah Palestina Utara. Musuh: tentara salib, khususnya pasukan kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh Raimund III dan Guy de Lusignan. Pertempuran ini menjadi salah satu momen puncak dalam karier militer Salahuddin. Setelah pertempuran ini, Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan salib secara telak dan menangkap banyak pemimpin salib, termasuk Raja Guy de Lusignan. Kemenangan ini memungkinkan Salahuddin untuk mengepung dan menaklukkan Yerusalem pada tahun yang sama. Signifikansi: pertempuran Hattin menandai titik balik penting dalam Perang Salib Kedua, memungkinkan umat Islam untuk merebut kembali kota suci Yerusalem setelah hampir 90 tahun dikuasai oleh pasukan Kristen. Jar Pelupo II, pengepungan dan penaklukan Yerusalem. Tanggal 2 Oktober 1187. Lokasi: Yerusalem. Musuh: pasukan Kristen dari kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan dan pasukan salib lainnya. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin melakukan pengepungan terhadap Yerusalem selama beberapa minggu. Pasukan Kristen yang tersisa di kota tersebut berusaha mempertahankan kota, tetapi akhirnya harus menyerah. Salahuddin menawarkan kesempatan perdamaian kepada penduduk kota, memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan beragama bagi mereka yang ingin tetap tinggal. Signifikansi: penaklukan Yerusalem menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karier Salahuddin, dan dia dikenal karena kebijakan toleransi terhadap penduduk Kristen dan Yahudi yang tinggal di kota tersebut. Dasnotun III. Pertempuran Al-Bab. Tanggal 1182. Lokasi:
Albab, Suriah, musuh, pasukan dari kerajaan Crusader, dan pemerintah Zangid yang masih melakukan perlawanan di beberapa wilayah. Salahuddin memimpin pasukannya untuk memperkuat dominasi Muslim di wilayah Suriah, melawan pasukan Salib yang terus mengganggu wilayah utara dan mempertahankan daerah-daerah seperti Aleppo. Kemenangan Salahuddin di Albab mengukuhkan kedudukannya di kawasan utara dan menstabilkan kontrolnya terhadap wilayah Syam, Suriah, dan Palestina. Kemas 4. Pengepungan, tanggal 1189. Lokasi, Acre, sekarang bagian dari Israel. Musuh, pasukan Salib yang dipimpin oleh Raja Richard pertama, Richard the Lionheart dari Inggris, dan Philip II dari Perancis. Salahuddin mengepung Acre, yang merupakan salah satu kota penting yang dikuasai oleh pasukan Salib. Meskipun Salahuddin melakukan pengepungan yang ketat, ia menghadapi tantangan berat dari pasukan Salib yang kuat, termasuk Raja Richard yang terkenal dengan kemampuan militernya. Setelah hampir 2 tahun pengepungan, pasukan Salib akhirnya berhasil merebut kota tersebut. Namun, pertempuran ini menunjukkan keteguhan dan kemampuan militer Salahuddin dalam menghadapi pasukan yang sangat terlatih dan berpengalaman. Pertempuran kelima Arsuf, tanggal 7 September 1191. Lokasi, Arsuf, dekat pantai Mediterania, Palestina. Musuh, pasukan Salib yang dipimpin oleh Raja Richard pertama, Richard the Lionheart. Pertempuran ini terjadi setelah pasukan Salib merebut Acre dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Yerusalem. Salahuddin mencoba untuk menggagalkan kemajuan pasukan Salib. Meskipun Salahuddin memberikan perlawanan sengit, pasukannya akhirnya terpaksa mundur, dan pasukan Salib berhasil melanjutkan perjalanan mereka ke Yerusalem. Signifikansi, walaupun Salahuddin kalah dalam pertempuran ini, Arsuf menunjukkan keberanian dan kepemimpinan luar biasa dari kedua belah pihak, terutama Salahuddin yang terus berjuang meskipun dihadapkan pada musuh yang lebih besar. Penting dalam Perang Salib kedua, memungkinkan umat Islam untuk merebut kembali kota suci Yerusalem setelah hampir 90 tahun dikuasai oleh pasukan Kristen. Imbasan 2. Pengepungan dan penaklukan Yerusalem. Tanggal 2 Oktober 1187. Lokasi, Yerusalem. Musuh, pasukan Kristen dari kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan dan pasukan Salib lainnya. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin melakukan pengepungan terhadap Yerusalem selama beberapa minggu. Pasukan Kristen yang tersisa di kota tersebut berusaha mempertahankan kota, tetapi akhirnya harus menyerah. Salahuddin menawarkan kesempatan perdamaian kepada penduduk kota, memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan beragama bagi mereka yang ingin tetap tinggal. Signifikansi, penaklukan Yerusalem menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karier Salahuddin, dan dia dikenal karena kebijakan toleransi terhadap penduduk Kristen dan Yahudi yang tinggal di kota tersebut. Detail Pas 3. Pertempuran Albab, tanggal 1182. Lokasi, Albab, Suriah. Musuh, pasukan dari kerajaan Crusader dan pemerintah Zangid yang masih melakukan perlawanan di beberapa wilayah. Salahuddin memimpin pasukannya untuk memperkuat dominasi Muslim di wilayah Suriah, melawan pasukan Salib yang terus mengganggu wilayah utara dan mempertahankan daerah-daerah seperti Aleppo. Kemenangan Salahuddin di Albab mengukuhkan kedudukannya di kawasan utara dan menstabilkan kontrolnya terhadap wilayah Syam, Suriah, dan Palestina. Dalam Bezerdem 4. Pengepungan, tanggal 1189. Lokasi, Acre, sekarang bagian dari Israel. Musuh, pasukan Salib yang dipimpin oleh Raja Richard pertama, Richard the Lionheart dari Inggris, dan Philip II dari Perancis. Salahuddin mengepung Acre, yang merupakan salah satu kota penting
yang dikuasai oleh pasukan salib. Meskipun Salahuddin melakukan pengepungan yang ketat, ia menghadapi tantangan berat dari pasukan salib yang kuat, termasuk Raja Richard yang terkenal dengan kemampuan militernya. Setelah hampir 2 tahun pengepungan, pasukan salib akhirnya berhasil merebut kota tersebut. Namun, pertempuran ini menunjukkan keteguhan dan kemampuan militer Salahuddin dalam menghadapi pasukan yang sangat terlatih dan berpengalaman. Pertempuran kelima Arsuf, tanggal 7 September 1191. Lokasi: Arsuf, dekat pantai Mediterania, Palestina. Musuh: pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Richard pertama, Richard the Lionheart. Pertempuran ini terjadi setelah pasukan salib merebut Acre dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Yerusalem. Salahuddin mencoba untuk menggagalkan kemajuan pasukan salib. Meskipun Salahuddin memberikan perlawanan sengit, pasukannya akhirnya terpaksa mundur, dan pasukan salib berhasil melanjutkan perjalanan mereka ke Yerusalem. Signifikansi: walaupun Salahuddin kalah dalam pertempuran ini, Arsuf menunjukkan keberanian dan kepemimpinan luar biasa dari kedua belah pihak, terutama Salahuddin yang terus berjuang meskipun dihadapkan pada musuh yang lebih besar.